Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Oke, kita kan maksudnya karena kemudahan teknologi dan kemudahan informasi sekarang, artinya kan kita dengan mudah juga membaca, melihat berbagai macam sudut pandang ya di dunia inilah. Kadang-kadang kan kita juga, kalau saya misalnya browsing media sosial, kadang kita melihat bagaimana pemikiran orang-orang liberal yang mungkin orang-orang sekuler juga yang mungkin beliau tuh, orang-orang ini tuh masih belum tahu sebenarnya hakikat penciptaan manusia tuh apa sih? Kenapa ya saya masih diciptakan? Kenapa ya saya ini diciptakan di dunia? Esensi saya tuh apa ya? Sampai akhirnya banyak juga yang akhirnya berujung pada kesia-siaan, ketidaktahuan sebenarnya esensi penciptaan manusia di dunia itu untuk apa. Nah, buat orang Islam kan sebenarnya ini, ayat ini adalah jawaban yang paripurna ya dari Allah gitu loh, bahwa manusia itu diciptakan buat apa sih? Esensi Allah menciptakan engkau di dunia ini buat apa ya? Untuk beribadah kan, sebenarnya seperti itu ya. Iya, jadi ibadah itu kita artikan saja cantik, bagus. Jadi kalau Allah menciptakan kan fi ahsani taqwim kita nih, udah paling bagus, paling sempurna gitu. Kemudian kita mampu melakukan, mempertahankan bagus dan cakepnya itu namanya ibadah. Kalau mau kita sederhanakan. Jadi kalau orang filsafat bisa memahami sebuah kebenaran, itu sebenarnya belum titik. Jadi akal, budi, apakah bisa untuk mencari sebuah nilai kebenaran? Bisa. Tetapi kebenaran itu tidak absolut. Karena dia ketika dia dihidup pada sebuah pandangan yang berbeda, yang filsafatnya tidak sama, dia akan absurd gitu. Nah, jadi kebenaran-kebenaran filsafati, kebenaran-kebenaran intelektual yang terus saja dia memacunya, dia akan sampai kepada kebenaran ya ilahi, kebenaran keagamaan. Jadi terus saja melakukan sebuah ya pencarian dan perenungan ya Pak. Ya, perenungan yang dalam dan mencari bimbingan bahwa dia akan mencari sebuah yang disebut dengan menjaga keelokan penciptaan. Menjaga keelokan penciptaan. Ya, jadi Mbak Mila sudah elok, sudah cantik, dijaga, menjaganya secara baik, itu namanya Mbak Mila sudah beribadah kepada Tuhannya. Jadi ibadah di sini, maksudnya definisi ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah ritual. Iya. Ya tadi ya, maksudnya kan pernah kita bahas juga ya bagaimana kemudian ulama besar Imam Syafi'i dalam perenungannya beliau memikirkan hukum dari turunan dari sebuah hadis gitu Pak. Jadi artinya dengan perenungan, dengan kemudian kita pergolakan akal dan pikiran kita untuk mencari tahu siapa pencipta kita, itu kan sebenarnya bagian dari ibadah. Iya betul. Masya Allah ya. Jadi bahwa ibadah tidak, dalam konteks ayat ini, ibadah tidak hanya dibatasi ibadah fisik atau ritual mahdoh, jangan mahdoh saja, tapi bagaimana semua aspek kehidupan yang dia standarkan menurut penciptaannya, maka dia maknanya beribadah. Nah bagaimana, tapi kan di sisi lain Pak Kiai, Allah itu juga, maksudnya gini, ketika misalnya orang tuh memulai pencariannya ya, untuk mencari sebenarnya esensi saya sebagai seorang manusia hidup di dunia ini apa, itu kan sebenarnya dalam proses mencari siapa penciptanya, siapa Tuhannya gitu. Sedang mencari proses pada jalan tauhid itu. Tapi kan pada akhirnya Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, Allah itu memberikan petunjuk bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan begitu juga sebaliknya, menutup hati kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan itu? Jadi sebenarnya hak prerogatifnya tuh ada di Allah ya. Allah kehendaki siapa yang kemudian bisa mendapat hidayahnya, siapa juga yang enggak, itu sebenarnya tergantung Allah ya Pak Kiai. Iya, tetapi mesti dipahami juga bahwa hidayah itu dia tidak datang begitu saja. Jadi hidayah itu bukan hadiah. Hidayah itu bukan hadiah. Hidayah itu adalah sebuah capaian yang dilakukan dengan ikhtiar. Dengan terus-menerus ya. Ya. Tetapi ada hidayah tambahan. Nah, hidayah tambahan itu yang disebut dengan hak prerogatif. Allah akan menambahkan petunjuknya. Karena dia selalu meminta setiap minimal ya 17 kali dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim.
itu yang dilipat gandakan ditambahkan. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, dengan filsafat, dengan nurani, dengan budi, kita bisa mendapatkan hidayah. Betul. Bisa. Jadi hidayah yang pada akhirnya Allah berikan, yang tanda kutip hak prerogatif yang Allah berikan itu sebenarnya dicapai tidak dengan serta-merta. Harus dengan ikhtiar kita sebagai manusia yang mencari. Harus dikejar. Harus dikejar dulu, baru Allah akan, Masya Allah. Mengerti Pak Kiai. Menarik sekali pembahasannya, tapi kita jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.